Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi Pendidikan Kejuruan dalam Revolusi Industri 4.0, di mana dalam kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sri Astika Wahyuni. Yang kedua Ferdiantri Amirawan. Yang ketiga Abu Yazid Bustamin Sucitra. Materi pertama akan dijelaskan oleh Abu Yazid Bustamin Sucitra. Materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sri Astika Wahyuni, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Ferdiantri Amirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abu Yazid Bustamin Sucitra dari kelompok 7 kelas 01 Pendidikan Teknik Elektro. Materi yang saya bawakan adalah inovasi pendidikan kejuruan dalam revolusi industri 4.0. Pengertian kejuruan atau vocational education adalah pendidikan yang berbeda dari jenis pendidikan lainnya. Pendidikan kejuruan harus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja. 2. Justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan. 3. Fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, efektif, dan kognitif. 4. Tolak ukur keberhasilan tidak hanya sebatas di sekolah. 5. Kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja. 6. Memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. 7. Adanya dukungan masyarakat. Pendidikan kejuruan difokuskan pada penyediaan tenaga kerja terampilan pada berbagai sektor seperti perindustrian, pertanian, dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Sistem serta program pendidikan kejuruan perlu disesuaikan agar relevan dengan revolusi industri 4.0 melalui konstruksi kurikulum yang dapat memberikan siswa sekolah kejuruan dapat 1. Keterampilan atau kompetensi yang lebih luas dan baru. 2. Menggunakan format baru dalam proses pembelajaran. Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpaksaan atau uncertainty global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara pemangku kepentingan politik global melalui dari sektor publik, swasta, akademisasi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Tantangan dan peluang industri 4.0 mendorong inovasi dan kreasi pendidikan kejuruan. Dalam hal ini, pemerintah perlu meninjau relevansi antara pendidikan kejuruan dan pekerja untuk merespon perubahan, tantangan, dan peluang era industri 4.0 dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan atau humanities. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah Abu Yazid jelaskan sebelumnya. Irianto mengidentifikasikan tantangan industri 4.0 yaitu 1. Kesiapan industri. 2. Tenaga kerja terpercaya. 3. Kemudahan pengaturan sosial budaya. 4. Diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja. Adapun peluang industri 4.0 yaitu 1. Inovasi ekosistem. 2. Basis industri yang kompetitif. 3. Investasi pada teknologi.
4. Integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Salah satu kebajikan pemerintah adalah revitalisasi pendidikan kejuruan Indonesia. Dukungan dari pemerintah harus mencakup 1. Sifat pembelajaran, 2. Satuan pendidikan, 3. Peserta didik, 4. Pendidik dan tenaga kependidikan juga dibutuhkan. Adapun revitalisasi sistem pembelajaran meliputi 1. Kurikulum dan pendidikan karakter, 2. Bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3. Kewirausahaan, 4. Penyelarasan, 5. Evaluasi. Satuan pendidikan meliputi 1. Unit sekolah baru dan ruang kelas baru, 2. Ruang belajar lainnya, 3. Rehabilitas ruang kelas, 4. Asrama siswa dan guru, 5. Peralatan, 6. Manajemen dan kultur sekolah. Elemen peserta didik meliputi 1. Pemberian beasiswa, 2. Pengembangan bakat minat. Selanjutnya, elemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 1. Penyediaan, 2. Distribusi, 3. Kualifikasi, 4. Sertifikasi, 5. Pelatihan, 6. Karir dan kesejahteraan, 7. Penghargaan dan perlindungan. Ada banyak faktor yang menyebabkan persentase lulusan pengangguran SMK melebihi lulusan SMA. Salah satunya bisa jadi diakibatkan pemerintah gagal merancang kompetensi keahlian yang sesuai kebutuhan industri. Sudah selayaknya, pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan generasi muda yang siap memasuki dunia kerja formal maupun informal sesuai bidang keahlian yang dipelajarinya. Selain itu, diharapkan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang siap membuka lapangan pekerjaan terkait ekonomi kreatif khususnya industri 4.0. Struktur pendidikan kejuruan harus dibuat sesederhana mungkin, namun tetap mengcover aspek hard skill dan soft skill siswa. Sebagai alternatif, beberapa mata pelajaran berikut menjadi beberapa pilihan, yakni dasar-dasar komunikasi, matematika terapan, komputasi, bahasa asing, project work, dan entrepreneurship dan praktik kejuruan. Inovasi dalam pembelajaran juga perlu dilakukan. Strategi pembelajaran di sekolah harus menggunakan contextual teaching and learning dengan pembelajaran aktif. Jika tempat pendidikan dilaksanakan di dunia kerja atau industri, teaching factory, maka dapat menggunakan learning by doing, diikuti evaluasi performance test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Trias Mirawan. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Setidaknya ada 2 model pendidikan kejuruan yang dapat ditawarkan. Yang pertama, pembelajaran pada aspek soft skill. Pembelajaran ini dilaksanakan di sekolah. Dan yang kedua, pembelajaran aspek hard skill. Pembelajaran ini dilaksanakan sambil praktik kerja di tracking factory. Selanjutnya, kelebihan industri 4.0. Yang pertama, memungkinkan industri memproduksi produk dengan sesuai pesanan tertentu atau custom made. Yang kedua, meminimalkan jumlah mesin produksi atau manufaktur yang terlibat dalam proses produksi atau multi-purpose mesin. Yang ketiga, peningkatan produksi, efisiensi, dan fleksibilitas. Yang keempat, mampu menghemat biaya maupun waktu. Yang kelima, mampu mensimulasikan jalur produksi secara online dan real time. Selanjutnya, kelemahan industri 4.0. Yang pertama,
sulit mempertahankan integritas atau kekonsistensian dalam proses produksi tanpa adanya pemantauan atau campur tangan dari manusia. Yang kedua, hilangnya berbagai bidang pekerjaan yang tergantikan oleh mesin atau robot yang bekerja secara otomatis. Yang ketiga, berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena semua telah dilakukan otomatis oleh mesin atau robot. Kesimpulan dari materi di atas adalah revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien. Kesimpulan dari materi di atas adalah revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat, efisien, serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Hidup menjadi lebih mudah dan murah. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban masalah lokal maupun nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan atau stakeholders wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi, dan manusia. Literasi data dibutuhkan oleh pemangku atau kepentingan peningkatan layanan publik dan bisnis. Literasi teknologi menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi. Sedangkan literasi manusia wajib dikuasai karena menunjukkan elemen soft skill atau pengembangan karakter individual untuk bisa berkolaborasi, adaptasi, dan menjadi arif di era banjir informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.